Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya dan rekan saya akan membahas materi tentang laporan arus kas. Pada materi ini kita akan membahas tentang apa pengertian dari laporan arus kas, tujuan dan manfaat dari dibuatnya laporan arus kas, apa dampak bagi perusahaan jika tidak menyusun laporan arus kas, dan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada laporan arus kas. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau biasa disebut juga dengan cash flow memiliki pengaruh yang sangat penting bagi seorang pembisnis. Pengertian dari laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, seorang pembisnis akan mengetahui bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut sedang dalam kondisi untung atau rugi? Beberapa contoh komponen yang terdapat pada laporan arus kas yaitu seperti investasi tunai, pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beberapa tujuan dari dibuatnya laporan arus kas adalah: yang pertama, memperkirakan arus kas pada periode selanjutnya berdasarkan laporan keuangan arus kas periode kini. Yang kedua, menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Jadi, yang dimaksud membayar kewajiban perusahaan adalah seperti membayar gaji atau upah seorang karyawan, membayar beban tagihan, membayar beban iklan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, landasan untuk pengambilan keputusan yang bertujuan memperbaiki kinerja suatu perusahaan. Yang keempat, mengenai hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Maka, dengan adanya laporan arus kas, suatu perusahaan akan mengetahui berapa laba bersih yang didapat dari hasil perusahaan tersebut. Pengguna laporan arus kas yaitu ada perusahaan, investor, kreditor, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa manfaat dari dibuatnya laporan arus kas adalah: yang pertama, informasi ini bisa berguna untuk mengetahui jumlah arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar sebuah perusahaan selama periode pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui kemampuan keuangan perusahaan untuk membayar upah para karyawan. Yang keempat, mengukur keberhasilan sebuah perusahaan dari segi pendapatan. Nah, teman-teman, di sini juga menjelaskan dampak bagi perusahaan jika tidak menyusun laporan arus kas, yaitu yang pertama, pemimpin perusahaan dan manajemen tidak bisa melihat aktivitas atau keluar dan masuknya kas secara real. Yang kedua, pengusaha hanya bisa berspekulasi atas laba atau rugi yang dialami bisnisnya. Yang terakhir, tanpa laporan arus kas, pengusaha tidak bisa memperkirakan arah bisnis yang tepat untuk bersaing dengan kompetitor karena tidak mengetahui strategi yang tepat dan pas dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Ada 3 komponen yang terdapat pada laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang memengaruhi laba bersih. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan
atau pengeluaran perusahaan. Jenis-jenis kas masuk pada arus kas dari kegiatan operasi yaitu penjualan barang dan jasa, pendapatan bunga, dan penerimaan dividen. Sedangkan jenis-jenis kas keluarnya yaitu pembelian barang dagangan, pembayaran gaji, dan beban lain, serta pembayaran pajak. Arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang memengaruhi investasi dalam aset non-lacar. Misalnya adalah transaksi yang mencangkup penjualan dan pembelian aset tetap, seperti peralatan dan gedung. Arus kas masuk dari kegiatan investasi biasanya berasal dari penjualan aset tetap, investasi, dan aset tak berwujud. Jenis-jenis kas masuk pada arus kas dari kegiatan investasi yaitu penjualan aktiva tetap dan penjualan investasi jangka panjang. Sedangkan jenis-jenis kas keluar yaitu pembelian aktiva tetap dan pembelian investasi jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang memengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Misalnya adalah transaksi yang mencangkup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Jenis-jenis kas masuk pada arus kas dari kegiatan pendanaan yaitu penerbitan bonds dan utang jangka panjang, penerbitan preferred dan common stock. Sedangkan jenis-jenis kas keluarnya yaitu pembayaran kas dividen, pembayaran utang, dan penarikan saham treasury. Laporan arus kas dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, laporan arus kas metode langsung dan laporan arus kas metode tidak langsung. Yang pertama, laporan arus kas metode langsung. Pada dasarnya, metode ini adalah laporan arus kas yang disusun berdasarkan pada buku kas atau bank. Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap, terus, dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Keunggulan utama dari metode langsung ini adalah bahwa metode ini melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas. Kelemahan utamanya adalah bahwa data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulannya umumnya mahal. Metode langsung menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasi. Metode langsung lebih mudah untuk dimengerti dan memberikan informasi yang lebih banyak untuk mengambil keputusan. Yang kedua, laporan arus kas metode tidak langsung. Metode penyusunan laporan arus kas secara tidak langsung disusun berdasarkan pada laporan laba rugi dan neraca. Keunggulan metode tidak langsung: 1. Fokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih. Kedua, mengungkapkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Ketiga, biaya lebih murah. Yang keempat, tidak perlu menyiapkan laporan pelengkap seperti yang harus dibuat jika menggunakan metode langsung. Kelima, berdasarkan survei, hampir 98% perusahaan pada umumnya menggunakan metode tidak langsung. Terima kasih. Semoga video ini bisa dapat memberikan sedikit pemahaman tentang apa itu laporan arus kas. Sampai jumpa lagi. Bye.